a kris. It comes from a large collection of Indonesian artifacts in Delft, the Nusantara collection. 1,500 of these artifacts were returned to Indonesia, and this kris is a first symbol of this. Kenapa kris ini baru mulai 1 juta, tambah setiap hari tambah, nanti insya Allah akhir September sudah 12 juta. Dan kita harapkan dengan tambahan itu dagangannya Bapak Ibu jumlahnya menjadi lebih banyak. Langsung bekerja di lapangan, yang praktek langsung di lapangan. And now I would like to present to you, Mr. President, a kris. It comes from a large collection of Indonesian artifacts in Delft, the Nusantara collection. 1,500 of these artifacts were returned to Indonesia, and this kris is a first symbol of this. Kenapa kris ini baru diserahkan di tahun 2020, padahal penyerahan oleh Perdana Menteri Rutte dari Belanda pada saat kunjungan kerja itu diberikan tanggal 23 November 2016. Nah ini karena memang kami berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan, yaitu di Direktorat Jenderal Budaya, bahwa kris ya yang ini merupakan masterpiece yang secara simbolis diberikan kepada Presiden dari Perdana Menteri. Sedangkan 1.499 baru terkirim akhir tahun 2019, gitu ya. Jadi ini adalah untuk melengkapi, sehingga kita mengambil momen di peringatan HUT RI ke-75 tahun 2020 ini kami serahkan. Ya, tentu kami sangat berterima kasih ya pada Sekretariat Presiden karena pertama memelihara keris yang diserahkan langsung oleh Perdana Menteri kepada Presiden yang sebetulnya merupakan bagian ya dari koleksi yang lebih luas, dan kemudian diputuskan untuk masuk lagi ke Museum Nasional, dan pagi ini kita melakukan serah terima, dan tentu kita yang di Museum Nasional sangat berbangga ya bahwa koleksi ini akhirnya bisa kembali. Dan hal kedua, saya kira ini akan menjadi melengkapi ya koleksi yang sudah ada, dan memang keris ini boleh dibilang adalah masterpiece ya, jadi karya utama yang tentunya sangat berharga buat koleksi kita. Pada pagi hari ini kami dari Sekretariat Presiden beserta jajaran menyerahkan sebuah keris, yaitu keris yang telah diberikan oleh Perdana Menteri Belanda kepada Bapak Presiden Joko Widodo, sebuah keris dari Bugis, dan hari ini secara resmi kami menyerahkan kepada Bapak untuk tentunya disimpan, diteliti, lantas mungkin disosialisasikan kepada masyarakat. Ya, harapan kita yang jelas menambah nilai kebanggaan kita, rasa percaya bahwa budaya kita yang sudah sekian mungkin disimpan di Belanda ratusan tahun itu bisa kembali ke Indonesia, dan bangsa Indonesia bisa menguak kembali bagaimana sejarah dan bagaimana kehebatan dari budaya kita.
Infrastrukturnya baik, SDM-nya kuat, kelembagaan dan cara kerjanya efisien, itulah modal kita untuk bisa keluar dari middle income trap. Jebakan negara berpendapatan menengah. Dan akan bisa membawa kita untuk menjadi negara maju. Kita harus meningkatkan kapasitas SDM kita agar lebih produktif dan lebih kompetitif, dan pendidikan vokasi menempati posisi penting dalam strategi pengembangan SDM kita. Tetapi kita harus akui, di luar pendidikan tinggi ada industri yang langsung bekerja di lapangan, yang praktek langsung di lapangan. Ada ekosistem kewirausahaan, ada research and development, dan ini merupakan sumber pembelajaran yang baik bagi generasi muda kita, apalagi dalam pendidikan vokasional. Itulah inti dari kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, bahwa mahasiswa diberi akses dan didukung untuk belajar kepada siapa saja dan di mana saja, yang bisa memberikan pengetahuan, yang bisa memberikan keterampilan baru yang relevan, yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang dibutuhkan oleh industri. Industri-industri dalam kawasan ini kita dorong untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan, terutama pendidikan vokasi. Dan kita dorong untuk bersinergi, bekerja sama dengan para pelaku usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, untuk membangun sinergi kekuatan nasional. Masing-masing pihak harus membuka diri untuk berubah, untuk menemukan cara-cara baru, untuk menemukan model kerjasama baru yang saling menguntungkan, dan menghasilkan nilai tambah yang maksimal untuk perekonomian nasional kita. Alhamdulillah sekali, sangat membantu kan untuk peningkatan ekonomi selama COVID ini. Ya, pendapatan sangat menurun dengan bantuan Bapak Presiden yang jumlahnya 2.400.000. Ini alhamdulillah bisa nanti meningkatkan ekonomi ke depannya. Alhamdulillah sekali bisa menerima bantuan dari Presiden karena bisa menambah modal saya. Dengan bisa menambah modal dengan situasi keadaan kayak gini. Hari ini diberikan di lingkungan kita sebanyak 200 lebih pelaku usaha mikro kecil. Tapi nanti sampai akhir September akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh tanah air. Kemarin baru kita mulai 1 juta, tambah setiap hari tambah, nanti insya Allah akhir September sudah 12 juta. Dan kita harapkan dengan tambahan itu dagangannya Bapak Ibu jumlahnya menjadi lebih banyak. Kita harapkan omsetnya ya naik, mungkin belum pada posisi normal, tetapi sudah bisa naik lagi. Saya kira posisi ini yang harus kita ketahui sampai nanti betul-betul pada posisi normal kembali.